Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalau yang coba saya analisa, ada dua luka nih yang sedang terjadi. Satu, luka ke suami ya, karena keputusan yang tidak kita setujui. Dan yang kedua, luka ke diri sendiri, karena merasa ikut bersalah atas dampaknya ke orang lain. Dan yang paling berat itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi perang batin yang kita tanggung sendiri kan. Jadi kita perlu membedakan antara tanggung jawab dengan rasa bertanggung jawab. Itu beda. Masalah yang terjadi itu kan hasil keputusan suami, bukan keputusan ibu sebagai istri. Ibu sudah menyampaikan masukan, sudah mengingatkan. Artinya kita sudah melakukan apa yang ada dalam kendali. Ibu sudah melakukan apa yang ada dalam kendali. Sisanya di luar kendali, dan kita nggak akan dihisap atas itu. Nanti ada materi tentang peta kendali ya. Mungkin ini sering saya sampaikan. Sebagian sudah paham, tapi mungkin sebagian ada yang baru ikut. Ini penting materi tentang peta kendali. Karena yang bikin kita tersiksa itu seringkali kita merasa ikut bersalah atas sesuatu yang bukan tanggung jawab kita gitu loh. Itu perlu dilepas. Ya. Lalu bagaimana merilis rasa bersalah ke orang lain? Ya ini kita dipraktekin tuh teknik sirnya itu. Mungkin pegang dada sebelah kiri, tarik napas. Ketika rasa bersalah itu hadir, ucapkan dalam hati, ya Allah, aku sedih karena masalah ini terjadi. Aku ikut peduli. Tapi aku tahu ini bukan salahku, aku serahkan orang itu padamu. Engkaulah yang Maha menolong ya Allah. Lalu kirimkan doa terbaik untuk orang yang sedang tertimpa masalah itu. Ya Allah, lapangkan urusannya, bukakan jalan keluarnya, jadikan masalah ini kemuliaan baginya. Doain yang tulus ya. Kalau kita nggak bisa bantu dengan tangan, minimal kita bantu dengan doa. Dan doa itu kekuatan. Nah, terus bagaimana cara merilis rasa kesal ke suami? Gini, kesal itu kan muncul karena kita punya ekspektasi ya. Kamu kan udah aku bilangin, kenapa nggak dengerin gitu. Tapi sekarang setelah kejadian, kan suami juga udah tahu dia salah. Dia juga sedang menanggung rasa sesal gitu. Jadi marah-marah itu hanya akan melukai, bukan memperbaiki. Artinya kalau menurut saya dalam posisi seperti ini, yang suami butuhkan itu bukan kritik. Tapi ada kesadaran bahwa ibu sebagai seorang istri tetap bersamanya. Jadi coba katakan dengan lembut ya. Ngomongnya jangan pas emosi, tapi saat hati kita bening gitu. Ya aku tahu kamu gak bermaksud. Aku juga sedih dengan apa yang terjadi. Tapi kita hadapi bersama. Lain kali kalau aku ingetin, dengerin ya. Nah itu akan lebih didengar dibandingkan kita marah-marah. Laki-laki itu ya, kalau dia merasa dihargai, dia dengar. Tapi kalau disalahkan, dia nutup diri. Udah, itu tabiatnya laki-laki. Ya. Kemudian tentang rasa tidak layak bahagia. Hati-hati, itu perangkap ego spiritual. Ya. Saat kita merasa, wah kalau aku bahagia, kok kayak gak peka ya, kok kayak gak punya hati ya. Padahal itu membuat kita jadi sengsara. Dan itu gak menolong siapapun. Orang lain tetap dalam masalahnya. Suami makin tertekan, sedangkan kita makin habis. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ikut peduli, mendoakan, minta maaf. Sudah. Ya. Libatkan Allah. Allah yang membolak-balik keadaan. Terus sikap terbaik gimana? Tenangkan batinnya dulu. Karena batin yang sempit itu makin rumit urusan. Kemudian jaga suami. Karena suami sedang menanggung beban. Istrilah tempat pulangnya gitu loh. Terus doain orang-orang yang terdampak. Doa yang tulus tuh gak pernah sia-sia. Dan perbaiki komunikasi. Bukan saat emosi, tapi komunikasi ketika sudah agak reda. Gitu ya. Dan insya Allah masalah ini pendewasaan batin kita. Allah sedang ngajarin kita tawakal. Allah sedang ngajarin kita berempati. Tapi tanpa menyiksa diri loh ya. Allah sedang ngajarin kita bagaimana kita menopang pasangan, bukan menjatuhkan pasangan. Dan insya Allah itu akan membuat rumah tangga kuat dari dalam. Insya Allah.